apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 orang yang terlibat pencurian uang sebesar 10 miliar rupiah milik Bank Jateng di Solo ditangkap polisi. Kecelakaan terjadi secara beruntun di Klaten, 3 orang terluka. Bau alkohol melekat di tubuh inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Husen, nyaris diamuk massa. Tiga orang yang terlibat pencurian uang sebesar 10 miliar rupiah milik Bank Jateng di Solo ditangkap polisi. Polisi juga menyita sisa uang curian sebanyak 3 karung. Usai sudah pelarian 3 orang pelaku pencurian uang milik Bank Jateng beberapa waktu lalu ini akhirnya ditangkap tim Resmo Polda Jawa Tengah. Para pelaku ditangkap di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul. Polisi juga menyita 3 karung berisi uang hasil curian. Pencurian terjadi di Bank Jateng cabang Solo pada Senin pekan lalu. Pria berinisial AT yang menjadi pengemudi membawa kabur uang sebesar 10 miliar rupiah. Pelaku memanfaatkan kesempatan ketika polisi pengawal pergi ke toilet saat proses pengambilan uang. Dalam pelariannya, AT meninggalkan mobil operasional tempatnya bekerja di kawasan Colomadu, Karanganyar. 10 miliar, alhamdulillah dari Polresta Surakarta sudah menangkap pelaku utama di daerah Panggang, Gunung Kidul, Selatan, pukul 4 tadi pagi. Untuk tim masih di TKP, dalam artian masih melengkapi bukti yang ada, mencari dan menelusuri apa saja yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Dari 3 pelaku ini, AT merupakan pelaku utama dan 2 lainnya merupakan orang yang diduga menerima aliran dana hasil pencurian. Saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap para pelaku. Dari kasus ini pula, polisi menyita 2 mobil, yakni mobil operasional pengangkut uang dan 1 unit mobil baru, serta uang yang tersisa dari aksi pencurian. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 1 minibus dan 2 truk terjadi di Klaten. Akibat kecelakaan tersebut, 3 orang terluka. Satu minibus dan 2 truk Senin malam meringsek setelah terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Solo Jogja di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Akibat kecelakaan ini, 3 orang terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Suryadi Tirtonegoro. Saat kecelakaan, truk berwarna merah yang berjalan dari arah Klaten menuju Yogyakarta bermaksud untuk berputar arah. Namun diduga minibus di belakang truk kurang konsentrasi dan menabrak hingga akhirnya terdorong ke arah jalan yang berlawanan. Dan saat yang bersamaan, truk berwarna kuning melintas dan tabrakan pun tak terhindarkan. Semula KBM truk berwarna merah bermaksud berputar arah berjalan dari arah Klaten menuju Jogja di lajur sebelah kanan. Sedangkan KBM minibus berwarna putih berjalan searah di belakangnya. Kemudian KBM truk warna kuning berjalan dari arah berlawanan dari arah Jogja menuju Klaten. Menjelang kejadian samanya di TKP, diduga KBM minibus warna putih kurang berkonsentrasi searah di depannya sehingga membentur KBM truk warna merah dan mendorong hingga masuk ke jalur berlawanan arah dan membentur KBM truk berwarna kuning yang Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan kemudian dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Masih dari Klaten, truk tronton menabrak truk dam yang parkir di pinggir jalan. Akibat kecelakaan itu, truk dam dan warung angkringan yang berada di sekitar lokasi pun rusak.
Bertempat di Jalan Bypass Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Klaten, sebuah truk tronton menabrak truk dum yang parkir di pinggir jalan. Kecelakaan pada Senin sore diduga karena supir truk tronton kurang konsentrasi hingga akhirnya lepas kendali. Akhirnya, truk dum ringsek bersama warung angkringan yang berada tepat di lokasi kejadian. Beruntung warung sedang tutup sehingga tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan. Proses evakuasi kendaraan harus mengerahkan truk derek. KPM truk yang pertama berjalan dari arah Jogja menuju Klaten. Sesampainya di TKP karena kurang konsentrasi sehingga membentur KPM truk yang terparkir dan menabrak warung. Mengangkut apa itu, Untuk mengangkut pasir. Untuk kondisi warung setelah tertabrak bagaimana, Pak? Untuk kondisi warung ringsek. Saat kejadian warungnya buka atau tutup? Saat kejadian warung alhamdulillah tutup. Untuk korban jiwa? Korban jiwa nihil, hanya kerugian material. Kedua truk ringsek atau gimana? Betul, untuk yang truk yang kedua atau yang ditabrak mengalami ringsek dan menabrak warung tersebut. Selanjutnya kan? Selanjutnya, kedua barang bukti kita amankan di kantor Unigakum dan kita memanggil kedua sopir atau pengemudi KPM truk tersebut. Seluruh kendaraan kemudian dibawa ke kantor unit Gakumdu Satlantas Polres Klaten untuk kepentingan penyelidikan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Petugas Damkar Sragen mengevakuasi seekor ular kobra dari dalam kamar warga di Desa Pilangsari, Kabupaten Sragen. Binatang melata itu ditangkap petugas saat bersembunyi di tumpukan pakaian dan kardus di dalam kamar. Berkacamata pelindung dan alat penjepit, petugas pemadam kebakaran Sragen langsung menuju salah satu kamar rumah warga di Desa Pilangsari, Sragen. Di sini petugas berusaha mencari seekor ular kobra yang menyelinap masuk ke kamar dari pintu belakang rumah. Sebelumnya pemilik rumah sempat mencoba mengusir dengan tongkat, namun ular bereaksi dengan menyemburkan bisa. Kondisi ini membuat takut sehingga pemilik rumah menghubungi damkar untuk mengevakuasi. Satu persatu barang mulai dari pakaian, kardus dan lainnya disingkirkan petugas untuk memudahkan pencarian ular. Akhirnya ular berhasil ditemukan. Setelah tertangkap dengan penjepit, ular kobra Jawa kemudian dibawa keluar dan dimasukkan ke dalam botol plastik. Dari pintu belakang dapur masuk, terus di bawah kardus itu saya sodok sama besi malah nyembur. Panik. Paniknya gimana? Yes, panik. Testimoninya tadi kita harus menyingkirkan pakaian-pakaian dan baju. Itu ularnya itu menyelinap di sebelah kardus. Ini ular akan dibawa ke kantor, dikarantina dulu, nanti lepas liarkan. Untuk menghindari ular masuk ke dalam rumah, pastikan pintu atau lubang yang mengarah pada semak atau kebun agar ditutup dengan rapat. Heri Prastio melaporkan dari Sragen.